Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di acara FVCI Figur alias FVCI Gur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasri Zainuri selaku Staff of Public Relation di FVCI Capital UI dan Vice Project Officer sekaligus moderator pada FVCI Gur kali ini. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu FVCI Gur merupakan salah satu program kerja dari Divisi Public Relation, di mana kami mengundang tokoh-tokoh Foreign Policy Community of Indonesia yang saat ini sukses di bidangnya masing-masing untuk berbagi informasi, memberi inspirasi, membuka wawasan berpikir, dan menceritakan tentang perjalanan karir maupun kisah dari kehidupan mereka. Pada FVCI Gur kali ini, kami membawakan tema Learners Today, Leaders Tomorrow, The Education System in Our Nation, dengan Pak Najib Privatkesuma sebagai narasumbernya. Kami akan membahas pekerjaan Pak Najib sebagai seorang Chairman of the Advisory Board di IPNI International Business School, sekaligus menjadi Majelis Wali Amanat di Universitas Padjadjaran. Selamat sore Pak Najib, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Yasri, saya baik, terima kasih. Dan kalian juga ya, semuanya sehat dan baik ya Yasri? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan Pak Najib terlebih dahulu. Jadi, Bapak Najib Privatkesuma merupakan salah satu figur di FVCI. Beliau merupakan Fellow of Foreign Policy Community of Indonesia. Pak Najib juga merupakan alumni Universitas Padjadjaran pada tahun 1975, jurusan Psikologi Politik. Pada tahun 2012 sampai 2017, beliau menjabat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu. Sebelumnya, Pak Najib juga sempat menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tahun 2010 sampai 2012, Pak Najib juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Belgia, dan Luxembourg pada tahun 2006 sampai 2010. Dan saat ini Pak Najib bertanggung jawab sebagai Chairman of the Advisory Board di IPNI International Business School, sekaligus menjadi Majelis Wali Amanat di Universitas Padjadjaran. Wah, pengalaman Pak Najib sangat banyak ya teman-teman. Wawasan yang dapat dibagikan oleh Pak Najib juga pastinya akan menjadi hal yang sangat berharga untuk kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi interview kali ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Berdasarkan yang telah kita lihat di CV Pak Najib tadi, Bapak merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran, terus jurusannya tadi jurusan Psikologi Politik. Bagaimana sih Pak pengaruh latar belakang pendidikan tersebut atau jurusan Psikologi Politik tadi terhadap karir Bapak sebagai seorang duta besar, diplomat, serta pegiat pendidikan? Ya Sri, saya mesti cerita dulu tentang latar belakang kenapa saya ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi saya itu masuk Fakultas Psikologi dengan harapan bahwa saya akan menjadi psikolog gitu, akan menjadi seorang psikolog, seorang yang menangani klien, seorang yang klinikus gitu, tadinya. Tetapi di waktu dulu itu sistem pendidikan di Fakultas Psikologi itu sangat bertingkat gitu ya. Kita dari tingkat 1 sampai ke tingkat 6. Setelah saya ujian, namanya ujian sarjana sebelum kita masuk ke spesialisasi atau pendidikan pendalaman, kita itu ada stase, ada satu kegiatan untuk menangani klien. Jadi saya waktu itu di Rumah Sakit Nustira di Bandung, dan saya mendapat kira-kira 12 klien dan 2 klien yang sangat aktif gitu ya, yang saya tangani dari awal gitu sampai kemudian proses terapi dan sebagainya, psikoterapi dan sebagainya. Nah, tapi sesudah saya menyelesaikan stase itu, justru saya bertanya-tanya kembali pada diri saya, apakah saya betul-betul cocok untuk menjadi seorang psikolog gitu. Dan akhirnya itu saya sampaikan kepada seorang profesor di Fakultas Psikologi. Ya, waktu itu beliau adalah dekannya, Profesor Mar'at almarhum, dan Pak Mar'at bilangin, katanya barangkali you nggak cocok Cip, katanya untuk jadi psikolog. Katanya dia kemudian memberi saya 2 buah buku, satu Political Psychology dan satu lagi Political Man, judulnya 2 buku itu. Kemudian dia kasih dan dia bilangin, you baca ini dan nanti tentukan mau pendalaman di bidang apa. Saya baca itu dengan setengah mati ya, karena bahasa Inggris saya juga masih belepotan waktu itu. Jadi kemudian setelah saya baca itu, kemudian saya tanya pada beliau, Pak, ini saya sudah baca, apa yang kamu inginkan? Saya bilangin, The Man in Politics itu adalah suatu yang sangat menjadi sorotan saya. Saya sangat suka untuk melihat
people in politics gitu. Oke, katanya kalau kayak gitu, katanya kamu ambil jurusan psikologi politik, nanti saya yang membimbing. Jadi begitu ceritanya Yasri, sampai saya akhirnya kemudian selesai di bidang psikologi sosial, ya, jurusan pendalamannya adalah psikologi politik. Kemudian saya waktu itu ingin sekali untuk menjadi dosen gitu. Saya pikir saya akan menjadi dosen, tapi ternyata rupanya ini lain, ya, nasib saya menjadi lain setelah saya membaca sebuah harian ibu kota waktu itu yang mengumumkan bahwa mereka menerima semua lulusan dari jurusan ilmu sosial untuk menjadi diplomat Indonesia. Saya ikut berkompetisi dan saya lulus, dan saya sampai sekarang saya pensiun, ya, saya sudah pensiun pada tahun 2017, dan saya menjadi diplomat Indonesia selama 36 tahun. Begitu. Itu kenapa saya sampai menjadi diplomat. Luar biasa, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti sebelumnya harapannya justru ingin jadi psikolog ya Pak? Iya, ingin jadi psikolog, ingin jadi dosen gitu ya, tapi ternyata kok jadi menyimpang gitu akhirnya ya. Tapi saya sempat juga menjadi kepala Pusdiklat di Kementerian Luar Negeri, jadi kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang melatih dan mendidik semua diplomat Indonesia di situ ya. Jadi kesampaian juga lah jadi dosennya gitu. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah berkarir di dunia diplomasi dan mempromosikan Indonesia di dunia internasional, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk menekuni dunia pendidikan gitu? Jadi rektor dari IPMI, atau istilahnya itu Executive Director dari IPMI pada saat saya kembali dari Australia tahun 2017 pertengahan itu mengundang saya untuk makan siang. Dan kita ngobrol-ngobrol waktu itu, kemudian beliau bertanya gitu, Pak Najib, apakah Bapak bersedia untuk menjadi advisory board kami, karena kami sangat membutuhkan pengalaman-pengalaman dari Bapak di luar negeri gitu untuk membesarkan dan memajukan IPMI International Business School ini. Ya saya bilangin, saya mau, saya bilangin untuk di situ. Tetapi ya itulah, bahwa saya juga punya keterbatasan. Saya bukan seorang ahli manajemen, saya bukan ini. Tidak apa-apa Pak, katanya. Yang kami pentingkan adalah pengalaman Bapak sebagai diplomat senior, sebagai seorang duta besar, katanya. Dan kemudian mulai saat itu saya menjadi ketua dari advisory board itu sampai saat ini gitu. Nah kemudian untuk saya di Universitas Padjadjaran itu berbeda lagi gitu. Saya pun nggak tahu bahwa ada pengumuman seleksi anggota Majelis Wali Amanat pada tahun 2020 awal ya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh mantan dekan Fakultas Psikologi, seorang profesor ya, Ibu Tia. Beliau menelpon saya dan menanyakan apakah beliau manggil saya Bang Najib ya, apakah Bang Najib mau katanya untuk menjadi anggota Majelis Wali Amanat. Apa itu Majelis Wali Amanat? Saya pun nggak begitu ini gitu. Saya katanya itu dulu adalah seperti Dewan Penyantun seperti ini ya. Jadi beliau menceritakan. Ya saya bilang kalau misalnya memang saya bisa memberikan sumbangsi untuk alma mater begitu ya, untuk menjadi bagian dari ini, kenapa enggak, saya bilang gitu. Dan kemudian saya ikut seleksi segala macam. Kami hanya berempat yang terpilih gitu dari masyarakat ya, karena itu kan ada anggota dari masyarakat, kami berempat dari ini. Salah satunya adalah Pak Arif Yahya ya, mantan Menteri Pariwisata ya, kemudian saya, kemudian Pak Hadianto, beliau adalah mantan Sekjen Kementerian Keuangan, dan kemudian satu lagi adalah Pak Kemal Munawar yang adalah pernah menjadi partner dari atau pimpinan dari PricewaterhouseCoopers. Jadi kami hanya berempat, dan yang lain kami di antara profesor-profesor begitu, hanya kita aja yang
non profesor. Gitu ya Sri. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti tadi awal mulanya itu ditawarkan oleh seorang rektor di IPNI, itu betul, berdasarkan pengalaman Pak Najib gitu di nasional. Iya. Baik. Berarti pertanyaan saya selanjutnya, pengalaman seperti apa sih Pak yang dapat membantu Bapak gitu ketika menjadi bagian dari advisory board atau mungkin majelis wali amanat gitu? Mungkin Bapak bisa menyodorkan perspektif-perspektif baru gitu di dunia pendidikan atau yang seperti apa? Ya, banyak sekali ya. Saya adalah narasumber untuk berbagai diskusi begitu. Dan saya juga mengajak para dosen, para ini untuk berbincang-bincang mengenai masalah-masalah pendidikan masa depan pendidikan di Indonesia. Karena saya pikir bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah cukup baik ya, kita sudah cukup mature dengan 77 tahun kita merdeka gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita isi gitu untuk kita memberikan warna kepada pendidikan tinggi kita di masa depan. Baik, terima kasih Pak. Berarti emang kesimpulannya sangat membantu gitu ya Pak. Nah, kami penasaran dan ingin mendengar pendapat Bapak mengenai sistem pendidikan luar negeri jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia gitu. Seperti apa saja perbedaan dan persamaannya. Kemudian ketika melihat perbedaan dan persamaan tersebut, menurut Bapak apa sih yang bisa ditingkatkan gitu dari sistem pendidikan negara kita? Sebetulnya yang saya katakan tadi bahwa pendidikan tinggi di kita itu sudah cukup matang ya. Kita sudah punya UI yang begitu lama, Gajah Mada yang begitu lama, Universitas Pajajaran, ITB, kita udah punya ITB itu jauh sebelum atau Universitas Indonesia dan ITB itu jauh sebelum masa kemerdekaan kita. Jadi sebetulnya pengalaman kita sudah banyak. Tapi memang kita harus tetap meningkatkan. Kita harus tetap meningkatkan kurikulum kita agar memang betul-betul mereka-mereka yang kita hasilkan dari pendidikan tinggi kita itu bukan hanya mereka yang siap kerja, bukan hanya mereka yang sudah siap untuk bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, tetapi dia yang juga sudah siap untuk bisa mandiri gitu loh. Bisa untuk hidup sendiri, bisa untuk membantu orang lain, menjadi bagian utuh dari pembangunan masyarakat sekelilingnya gitu. Itu yang saya pikir harus kita perbaiki. Jadi ada satu upaya untuk memberikan warna-warna tertentu gitu ya. Terutama saya harus menekankan juga ya Sri ya, mengenai apa yang disebut sebagai soft skills. Barangkali itu soft skills itu apa ya? Dia misalnya aja Yasri misalnya pengetahuan tentang administrasi pemerintahannya udah luar biasa. Bagaimana sistem eksekutif itu, gimana berjalannya satu undang-undang, gimana ininya pembuatannya, aturan-aturan main dan sebagainya. Tetapi pada saat menerapkan, Yasri perlu untuk mengadakan kolaborasi. Nah, kemampuan berkolaborasi itu adalah salah satu dari soft skills. Kemudian kita juga perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu untuk mengetahui bagaimana orang merasakan suasana yang kita bentuk dari komunikasi kita begitu. Itu semuanya adalah soft skills yang sangat diperlukan. Jadi dan kemudian seperti misalnya konflik management itu juga perlu ya. Seperti Yasri nanti akan tiba-tiba Anda akan masuk ke dalam dunia kerja Yasri, dan kemudian tiba-tiba dihadapkan pada satu situasi konflik yang luar biasa. Itu kita harus tenang menghadapinya, apa yang harus langkah-langkah apa yang kita ini kan. Itu semuanya adalah soft skills gitu. Dan itu bukan hard skill yang dipelajari dari kurikulum gitu. Itu saya pikir itu juga ini ya, moral kita. Kemudian critical thinking. Kemudian ada satu lagi ya yang itu emotional intelligence itu. Jadi
EQ ya, EQ, emotional intelligence itu perlu tuh untuk bisa berempati pada orang, gimana caranya, kemudian bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Najib. Berarti Bapak melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini terbilang sudah cukup baik lah, sudah cukup established gitu. Tetapi memang tetap ada ruang yang bisa ditingkatkan gitu. Contohnya mungkin dari kurikulumnya gitu. Benar sekali. Agar menyasar, agar keluarannya tadi tidak hanya menghasilkan orang-orang yang siap kerja gitu, tapi juga hidup sendiri dan membantu orang lain. Benar sekali. Baik, sangat menarik ya teman-teman sekalian. Nah, Pak, dengan menjadi chairman dari advisory board, kemudian juga menjadi majelis wali amanat gitu di sebuah perguruan tinggi negeri gitu, tantangan apa saja yang Bapak temukan gitu ketika dihadapkan dengan lingkungan perguruan tinggi di Indonesia? Kita harus melihat ya, ada di sini ada banyak dimensi, banyak sekali dimensi dan banyak variabelnya begitu, sekaligus banyak variabel yang harus kita lihat. Tetapi dimensi-dimensi yang, jadi kalau misalnya dia dari kita ngelihat triangle aja antara universitas, artinya semua dosen dan ininya, kemudian si mahasiswa dan si orang tua yang mengirim begitu. Itu yang harus kita lihat dari triangle itu, bagaimana kepuasan semuanya. Apakah kurikulum yang diberikan oleh universitas itu sudah cukup membekali yang tadi itu yang saya akan sampaikan tadi. Dua hal penting yang paling ini adalah, yang pertama adalah hard skill-nya, pengetahuan dan keterampilan serta profesionalnya, tapi kemudian juga soft skill-nya, apakah dia akan mampu untuk diinikan. Kemudian universitasnya, apakah universitasnya siap, seperti misalnya di IPMI dan di UNPAD, kita itu betul-betul kedua rektor ya, rektor di IPMI, baik di IPMI maupun di UNPAD, itu sama dengan banyak universitas yang lain. Di UI juga saya juga mengikuti grup wali amanah dari seluruh universitas negeri di Indonesia. Kita melihat bagaimana perjuangan para pimpinan sekarang ya untuk memperbaiki sistem pendidikan, untuk memperbaiki kurikulum, untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak, sementara dengan biaya pendidikan yang masih bisa terjangkau begitu. Karena kalau misalnya seperti di luar negeri, mereka dengan seenaknya misalnya menaikkan tuition fee untuk supaya dia bisa memenuhi dosen-dosen yang terbaik gitu. Nah, tantangan di universitas kita tetap tuition fee-nya tidak begitu tinggi, tetapi kita tetap memberikan mutu pendidikan yang terbaik. Itu tantangan yang paling utama begitu. Jadi untuk universitas tuh saya selalu menyatakan bahwa jangan ragu untuk bebenah. Jangan ragu untuk bebenah gitu ya. Jangan ragu untuk membenahi kurikulum, jangan ragu untuk membenahi mutu pelajaran. Memang kayaknya membutuhkan biaya, membutuhkan ini gitu. Itu kalau misalnya pendidikan kita meningkat, itu kayaknya rezeki juga akan datang sendiri gitu. Pak, dengan segala tantangan yang perlu dihadapi gitu, kami ingin bertanya terkait harapan Bapak atau ekspektasi Bapak terhadap laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi anak bangsa kita. Bila melihat kondisi saat ini dibandingkan negara-negara berkembang lainnya gitu. Kita maju. Saya melihat bahwa dengan dibentuknya Badan Riset Indonesia ya, BRIN itu juga saya pikir upaya untuk menyatukan seluruh potensi, bukan hanya menyatukan tapi mensinergikan ya. Jadi energi banyak energi di sini disatukan oleh pemerintah kita untuk membentuk satu badan riset yang terbaik begitu untuk ke depan. Jadi saya melihat bahwa ini itu adalah satu upaya, satu langkah ya. Memang banyak yang saya katakan tadi, variabel dan dimensinya banyak sekali gitu. Tapi ini adalah salah satu upaya untuk memperbaiki. Banyak upaya-upaya yang lain yang bisa kita bentuk untuk memperbaikinya begitu ke depan. Tapi ini adalah langkah yang sangat penting. Nah, kalian sendiri dari segi mahasiswa aktif untuk melaksanakan berbagai kegiatan itu luar biasa pentingnya.
FVCI itu dibentuk oleh Pak Dino dan kawan-kawan ya, termasuk saya, termasuk bagian dari situ juga. Itu kami benar-benar ingin menjadikan dia sebagai satu wadah yang di mana kalian bisa menggembleng diri. Kita nggak bisa memberikan apa-apa, kita cuma bisa memberikan encouragement, kita bisa memberikan bahan kalau kalian butuhkan, kita bisa memberikan resource person kalau kalian memang membutuhkan seseorang untuk berbicara tentang apa begitu, tentang satu masalah tertentu. Tapi pendewasaan diri kalian di dalam organisasi seperti ini itu luar biasa pentingnya. Disinilah kalian bisa mendapatkan yang 4Cs ya. Jadi 4C, dia communication itu ya, communication itu kalian dapatkan di situ. Kalian dapatkan collaboration, kalian dapatkan di dalam organisasi seperti ini untuk mendewasakan diri gitu. Kemudian kalian bisa mendapatkan juga yang tadi sudah saya sampaikan, critical thinking. Critical thinking bisa kalian dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah conflict management. Itu bisa kalian dapatkan di sini. Kalian juga bisa dapat self-awareness, bagaimana apakah saya mampu. Seperti Yasri hari ini. Yasri sudah membuktikan kepada teman-teman dan kepada kalangan pendidikan tinggi bahwa seorang Yasri, sekarang Yasri di semester berapa ininya? Saat ini baru mau masuk semester 3, Pak. Semester 3. Seorang Yasri dari semester 3 itu sudah mampu untuk mewawancarai seseorang yang setua saya gitu ya, senior saya gitu. Itu kan luar biasa. Kemampuan komunikasinya Yasri itu sangat latih terus, pertajam terus, tambah dengan pengetahuan, tambah dengan membaca. Sekarang istilahnya untuk mencari ilmu itu sky is the limit ya. Jadi cuma langit itu yang jadi batasnya. Yang lain itu nggak ada batas gitu. Jadi ini anjuran saya untuk kalian mahasiswa, untuk Renita, untuk Salsa, untuk Irfan, untuk Natania, untuk semuanya gitu. Berbuat sesuatu, belajar terus, ini kan tunjukkan pada dunia bahwa memang kalian punya kemampuan dan kesempatan untuk kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi juga Bapak sudah ada hal yang sangat menarik nih yang saya tangkap. Itu tadi ada semacam kerangka berpikir atau framework yang bisa kita ingat, itu ada 4C atau 4C. Untuk mendewasakan diri itu ada communication, terus juga ada collaboration, ada critical thinking, sama conflict management. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saking insightful dan serunya perbincangan kita dengan Pak Najib. Tidak terasa kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan harapan Bapak untuk komunitas yang mempromosikan internasionalisme Indonesia seperti FVCI agar kedepannya mungkin lebih berdaya guna dan berhasil guna. Ini komunitas seperti ini adalah komunitas yang luar biasa. Dia beranggotakan anak-anak muda. Dia pengurusnya juga anak-anak muda semua. Itu nggak ada yang di atas 35 gitu, nggak ada. Saya nggak lihat tuh di Gedung Mayapada. Semuanya berbahasa yang satu, yaitu bahasa internasional, yaitu ingin memberikan wawasan internasional kepada seluruh anak bangsa begitu. Dan ini penting banget. Ini penting sekali untuk kalian karena sekarang organisasi intra kemahasiswaan juga kan, karena kalian juga waktu pendidikannya pendek. Sekarang kalian ada seperti ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kalau kalian juga ikut dalam organisasi intra universitas gitu, pentingkan pendidikan dan pentingkan juga nasib orang-orang di sekitar kita gitu. Kalian juga harus peka terhadap mereka, dan kepekaan kita juga kepekaan terhadap masalah-masalah internasional. Ini bagus sekali, dan wadah seperti ini harus terus kita kembangkan di masa depan. Baik, terima kasih Pak. Berarti itu pesannya untuk pergunakan dengan sebaik-baiknya masa sebagai seorang mahasiswa. Terus juga jangan lupa untuk pentingkan pendidikan tadi dan pentingkan nasib orang-orang di sekitar kita. Nah,
Terima kasih banyak Bapak Najib Rifat Kesuma atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menjadi narasumber pada FISIA Igor bertema Learners Today, Leaders Tomorrow di Education System Innovation. Dari perbincangan kita tadi terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kami petik dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia dengan referensi-referensi dari negara lain juga. Mudah-mudahan sistem pendidikan kita ke depannya makin maju, kemudian juga makin bermutu dan mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah ikut mendengarkan perbincangan di edisi kedua FISIA Igor pada Board of 2022. Semoga perbincangan saya dengan Pak Najib bisa membuka wawasan serta dapat menginspirasi kita semua. Empo asih ke pasar beli telur, tidak lupa mampir beli buah. Makasih sudah nonton FISIA Igor. Semoga bermanfaat buat kita semua. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya, Sri. Terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foreign Policy Community of Indonesia, Capital Universitas Indonesia, Board of 2022, Transcending Boundaries. See you and have a good day, teman-teman sekalian.